قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, lagi-lagi terjadi. Dan ini perasaan terjadi hampir setiap bulan kaum muslimin. Ya. Hampir setiap bulan ada berita-berita tentang pondok pesantren yang kiainya nggak benar kaum muslimin. Dan yang terbaru ini terjadi di Bandung kaum muslimin. Ya. Coba kita baca beritanya kaum muslimin. Ini dari situs balebandung.com. Ya. Lebih dari 5 santriwati diduga jadi ini kaum muslimin. Ya. Silakan baca. Pimpinan pondok pesantren Santri Sinatria Soreang. Ini kaum muslimin, ya. Soreang, balebandung.com. Kasus ini kaum muslimin, ya, silakan baca. Kepada santriwati kembali terjadi di sebuah pondok pesantren. Kali ini diduga dilakukan oleh seorang oknum pimpinan Ponpes Santri Sinatria Qur'ani berinisial RR di Jalan Gunung Asepan, Desa Karamat Mulia, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Korbannya lebih dari 5 orang. Nih, usianya 14 sampai 19 tahun. Ya, yang dilakukan oleh pelaku pedofil sejak tahun 2023. Berarti sudah 3 tahun ya. 2023, 2024, 2025. Rata-rata korban adalah warga Kabupaten Bandung. Saat ini ya sedang ditangani unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Bandung, dan terhadap oknum pelaku RR sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan sampai penangkapan. Kasus ini terungkap setelah ada beberapa santriwati alumni yang mulai berani berbicara kepada orang tuanya bahwa mereka mengalami ini selama mondok di ponpes gratis tersebut. Oh, jadi ponpesnya gratis kaum muslimin. Ya. Ini dilakukan oknum berkali-kali di Kobong Ponpes, rumah oknum maupun di saung yang ada di kawasan ponpes tersebut. Kuasa hukum korban Ahmad Ridho mengungkapkan pihaknya menerima aduan dari Reki, salah satu orang tua korban, pada 28 April 2025. Baru kaum muslimin. Ya, keesokan harinya 29 April pihaknya membuat laporan polisi ke Polresta Bandung untuk dibuatkan berita acara pemeriksaan. Menurut Ridho, dari 6 santriwati yang mengaku mengalami ini, salah satu santriwati diantaranya memilih bungkam. Alasannya dia telah didoktrin oleh oknum pimpinan ponpes. Ya, ponpes itu untuk menjaga amanah sakral dari sang oknum kiai yang sudah beristri dan beranak 1 ini. Wah, ini. Jadi alasannya sudah didoktrin oleh oknum ponpesnya untuk menjaga amanah yang sakral. Ini sama dengan Walid ya. Ya. Jadi ceritanya sama dengan Walid ini. Didoktrin jamaahnya, didoktrin santrinya supaya mau nuruti apa kata gurunya, apa kata kiainya, dengan alasan ini sakral, ini barokah. Bahkan kemarin itu sampai ada yang mengatakan ya, ditipu dengan kiainya dengan alasan penyucian rahim. Ya, supaya nanti rahimnya suci, kemudian kalau mengandung anak itu nanti anaknya jadi wali. Jadi mensucikan rahimnya itu dengan anu sama kiainya. Na'udzubillah min dzalik. Ya.
Jadi modusnya si oknum pimpinan Ponpes ini luar biasa. Ya. Sebelum melakukan aksinya, secara halus dan perlahan-lahan, santriwati didoktrin atau diceramahi terlebih dahulu bahwa apapun yang dilakukan AA Kiai tidak boleh bertanya dan tidak boleh menolak dengan dalih kisah Nabi Musa dan Khidir. Ini ungkap Ridho kepada balibandung.com Jumat 9 Mei 2025. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas bukan pondok pesantren Wahabi ya. Kalau pondok pesantren Wahabi nggak ada doktrin-doktrin seperti itu, nggak ada. Ya. Doktrin kalau sudah apa kata kiai tidak boleh bertanya, tidak boleh menolak, terima saja, percaya saja, nggak ada. Ya. Justru kalau kita melihat ceramah-ceramah dari para asatidz salafi, mereka mengatakan apa yang disampaikan oleh ustadz, oleh kiai, ya tentang sebuah perkara, tanyakan dalilnya. Disuruh tanya, mana Al-Qur'annya, mana hadisnya, mana perkataan ulamanya. Disuruh tanya, nggak didoktrin. Tapi kalau di sana, kita tahulah ya, ada doktrinnya seperti itu. Pokoknya kalau sudah apa kata kiai, apa kata ustadz, manut saja. Karena barokah. Manut sama kiai, manut sama ustadz, itu barokah. Bahkan bukan sekedar manut saja. Ya. Cium tangan kiai, cium bekas telapak kaki, cium bekas tempat duduk, itu barokah. Ya. Makan bekas kiai, minum bekas kiai, itu barokah. Jadi bekas makanan kiai, bekas minuman kiai, itu dijadikan rebutan dengan alasan barokah. Ya. Bahkan kemarin sempat viral, ada sosok kiai yang meninggal dunia, itu santri-santrinya itu nempel-nempelkan kopiahnya ke keranda mayatnya supaya barokah yang seperti itu. Ya, nempel-nempelkan kopiah ke keranda mayatnya kiainya, itu barokah katanya. Apa barokah seperti itu? Barokah itu kan kalau kalian itu mengamalkan ajaran kiainya yang benar, itu barokah. Lah kalau sekedar minum bekas kiai, makan bekas kiai, nyium bekas telapak kaki kiai, nyium bekas tempat duduk kiai. Ya, kalau kalian nggak mengikuti amalan kiai, amalan yang soheh, ya nggak ada gunanya, nggak ada barokahnya. Kalian mau minum bekas kiai 1 galon, ya, minum bekas kiai 1 galon, makan bekas makanan kiai sedandang. Kalau kalian nggak mengikuti amalan soleh, nggak akan barokah. Barokah dari mana? Ini kan aneh kaum muslimin. Ya. Coba kita lanjut dulu kaum muslimin ya. Dikisahkan saat Nabi Musa hendak berguru ke Nabi Khidir, Musa diberi syarat agar tidak bertanya apa-apa kepada Khidir sampai dirinya menjelaskan semua alasan dibalik apa yang dilakukan Khidir. Ridho melanjutkan, setelah para santriwati itu dibujuk, barulah oknum ini, pelaku ini mulai menjalankan aksinya ini. Na'udzubillah min dzalik ya, meraba-raba, mencium sampai di ini. Ini sengaja kami nggak baca ini kaum muslimin. Ini kalau baca kena pelanggaran dari YouTube ini ya. Ini. Ridho mengatakan bukan hanya alumni Ponpes tersebut yang menjadi korban, tapi ada juga yang masih terjebak di dalam Ponpes dan tidak berani bersuara. Allahu Akbar. Terlebih rata-rata santriwati ini ada yang tidak punya orang tua atau yatim piatu. Na'udzubillah min dzalik. Ini parah ini ya. Atau ada pula anak yang broken home, sehingga mereka tidak tahu lagi harus pergi kemana. Ini benar-benar dimanfaatkan sama kiainya yang seperti ini ya. Karena itu kami berharap agar Polresta Bandung segera melakukan penahanan terhadap pelaku agar ya, masalah ini ya, tidak berkelanjutan dan mencegah kaburnya pelaku. Ya. Bahkan lebih dari itu menurutnya ya, kasus ini agar tidak hanya berhenti di penangkapan terhadap oknum pelaku, lebih dari itu ya, Ponpesnya pun harus ditutup, apalagi belum memiliki izin operasional dari Kemenak. Ini parah kaum muslimin ya. Silahkan baca beritanya lengkapnya kaum muslimin ya di balibandung.com ya. Ini judulnya ini. Nanti ketemu. Bahkan sudah ada juga disiarkan di TV One kaum muslimin ya, di channel YouTube-nya TV One. Jadi yang jadi korban itu ada 8 anak kaum muslimin. Ya Allah, parah kaum muslimin. Itu akibat ya, doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan. Akibat belajar agama tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah.
Dan banyak ya ponpes-ponpes yang seperti itu kaum muslimin ya, mendoktrin kepada santri-santrinya, pokoknya kalau sudah kata kiai manut saja, ikut saja, nggak boleh protes, nggak boleh tanya-tanya macam-macam, manut saja. Ya kalian mau protes sama kiai, kiai itu ilmunya tinggi, kalian nggak level kalau ngeritik kiai. Ya akhirnya ya kiainya bebas mengatakan sesuatu, bebas melakukan sesuatu dengan alasan barokah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi hati-hati kaum muslimin memilih pondok pesantren, jangan tergiur dengan gratis, jangan tergiur dengan label-label aswaja, jangan tergiur dengan gelar-gelar dari pimpinan pondok pesantrennya ya, tapi lihat bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana pemahamannya ya. Kalau dilihat di pondok pesantren laki-laki perempuan campur baur ya, kiainya salaman dengan santriwatinya biasa ya, kiainya salaman dengan perempuan-perempuan itu biasa, ditambah lagi udut juga biasa, nyanyi-nyanyi biasa. Itu bahaya kaum muslimin ya. Jangan mondokkan anak di pondok pesantren yang seperti itu ya. Carilah pondok pesantren yang benar-benar mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, yang nggak ada doktrin-doktrin di sana, kecuali doktrinnya agar taat kepada Allah dan Rasulnya ya, dan itu pun disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah maupun perkataan para ulama. Kalau sekedar doktrin-doktrin jangan diikuti ya, jangan diikuti. Nanti kalau tetap mengikuti ya, bisa jadi nanti jadi korban-korban berikutnya. Dan yang seperti ini hampir terjadi setiap bulan. Setiap bulan hampir ada hal-hal yang seperti ini kaum muslimin. Ya, dan alhamdulillah tidak pernah terjadi di pondok pesantren yang disebut Salafi Wahabi kaum muslimin. Ya, sehingga pondok pesantren yang disebut Salafi Wahabi ya, meskipun dilabeli sesat sama orang-orang yang suka mendoktrin seperti ini, ya ternyata jejak rekamnya lebih bagus kaum muslimin ya. Jadi pondok pesantren kan anak-anak Anda ke pondok-pondok pesantren yang disebut Salafi Wahabi. Insya Allah mereka lebih amanah kaum muslimin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi para asatidz yang selalu mendakwakan Al-Qur'an dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kepada mereka di atas ketaatan, menjaga mereka dari fitnah-fitnah yang seperti ini kaum muslimin ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membuahkan hasil dari dakwah mereka dengan hasil yang baik ya. Dan mudah-mudahan pihak-pihak yang selalu memusuhi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.